Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sabda Yesus hari ini begitu mengejutkan. Selama ini kita mendengar sabdanya yang lembut dan menyegarkan. Kali ini Yesus justru mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ucapan Yesus ini sekilas membingungkan. Dalam pengajarannya tentang 8 sabda bahagia dikatakannya, berbahagialah orang yang membawa damai. Bukankah dia pernah mengatakan supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena dia akan memberikan kelegaan? Dan bukankah dalam perjamuan malam terakhir dia mengatakan, damai ku tinggalkan bagimu, dan damaiku kuberikan kepadamu. Kenapa Yesus kali ini mengatakan bahwa dia datang tidak untuk membawa damai, tetapi pertentangan? Jika Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukan membawa damai, tetapi pertentangan, maka kita perlu melihat kembali ke ucapan pertama Yesus yang memulai perikop Injil hari ini. Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini adalah api yang akan menguduskan setiap orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Api itu akan memisahkan dan memurnikan manusia dari kuasa dosa. Maka tidak ada kompromi atau kata damai dengan dosa. Bila seorang mau secara total mengikuti Yesus, maka dia harus mau dipisahkan dan dimurnikan dari dosa. Dalam kitab suci, api sering digunakan untuk menggambarkan api kasih Allah terhadap manusia. Api kasih inilah yang dibicarakan Yesus di sini. Dan sesuai juga dengan pernyataan kasih Allah, yakni, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Api kasih inilah yang membuat Yesus menyatakan keinginannya yang besar untuk menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Seperti juga pernah dia menyebut kematiannya sebagai baptisan, sebab dia mengetahui dia akan bangkit dari kematiannya dengan mulia. Sepanjang hidupnya di dunia, Kristus adalah tanda pertentangan, seperti yang telah dinubuatkan oleh Simeon sewaktu dia selagi masih bayi dipersembahkan orang tuanya di bait Allah.
Yesus memperingatkan para muridnya akan ada pertentangan dan pemisahan yang akan menyertai pengabaran Injil. Yesus telah melakukan berbagai hal dalam pelayanannya, seperti mukjizat, pengajaran, dan sebagainya. Namun, tetap saja ada orang-orang yang menentang dia. Gambaran nyata dari pertentangan dan pemisahan itu sudah terjadi pada zaman Yesus sendiri. Terdapat pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajarannya dengan mereka yang menentang Kristus dan ajarannya. Pertentangan juga terjadi dalam satu keluarga, antara ayah dan anaknya laki-laki, antara ibu dan anak perempuannya, mertua dan menantunya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau untuk mengikut Yesus harus siap menerima konsekuensi untuk dikucilkan dan dibenci. Bahkan dibenci dan dikucilkan oleh keluarga terdekatnya. Pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus. Pertentangan ini juga kita alami sekarang ini, di mana terdapat nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan oleh dunia dan yang diajarkan oleh Kristus. Sampai sekarang, kita masih melihat adanya konflik horizontal antara umat Kristen dengan mereka yang non-Kristen, karena berbeda pemahaman tentang identitas Kristus. Ironisnya, konflik yang serupa juga terjadi dalam kalangan internal tubuh Kristus sendiri, yaitu sesama orang beriman, sehingga kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Dalam hal pemberitaan kabar keselamatan, orang-orang terdekat kita adalah target yang sangat efektif. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua, saudara, anak, rekan sejawat, dan tetangga. Caranya ialah dengan menunjukkan cara hidup beriman. Inilah salah satu cara memberitakan iman kita kepada dunia. Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu, berani menanggung risiko. Dengan menjadi muridnya, kita masuk ke dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup baru ini, tentu akan memberikan perlawanan, termasuk dari keluarganya sendiri. Lalu, haruskah kita memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihinya, sekalipun dimusuhi. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh berkompromi demi perdamaian yang semu belaka. Meskipun ada banyak pertentangan, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk tetap teguh beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Pertentangan ini justru harus kita pandang sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus.